Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Nandila Fajria dengan NIM E1R022143 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 1C. Di sini saya mengambil judul tentang ancaman narkoba bagi generasi penerus bangsa dan sejarah perkembangan narkoba di Indonesia. Sebelumnya kita harus tahu, narkoba itu apa sih? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba sangat berbahaya dikarenakan memiliki berbagai ancaman pada kesehatan dan pemakai narkoba tersebut. Berbagai dampak negatif dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, diantaranya adalah tergila-gila pada narkoba dan lebih mencintai narkoba lebih dari apapun. Yang kedua, tidak dapat lepas dari jerat narkoba sebab jika lepas akan mengalami sakau. Yang ketiga, dosisnya akan terus bertambah setiap waktu hingga nanti bisa overdosis. Yang kedua, dampak narkoba terhadap fisik. Gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada kulit, dan lain-lain. Yang ketiga, gangguan terhadap psikis. Yang pertama, lamban kerja, ceroboh kerja, tegang dan gelisah. Yang kedua, hilang kepercayaan diri serta agiatif. Yang keempat, gangguan terhadap lingkungan sosial. Yang pertama, gangguan mental antisosial dan asusila. Yang kedua, pendidikan terganggu. Dan yang ketiga, masa depan suram. Kemudian, dampak dan cara mengatasi penyalahgunaan narkoba. Dalam buku Kenakalan Remaja oleh Dr. Randa Sudarsono SHMSI berpendapat bahwa secara sosiologis penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial yang terjadi dalam kelompok. Usaha yang paling praktis dan membuahkan hasil adalah penindakan. Upaya yang paling manusiawi adalah pengobatan dan pemulihan seperti yang pertama, program pembinaan kepada para remaja maupun masyarakat yang belum memakai narkoba bahkan belum mengerti apa itu narkoba. Yang kedua, pencegahan. Program pencegahan dilakukan kepada remaja-remaja dan masyarakat yang masih sehat dan belum memakai narkoba agar mengetahui seluk-beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Yang ketiga, pengobatan. Program pengobatan ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungannya terhadap dan penyembuhan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba. Sekaligus menghentikan pemakaian narkoba bagi pecandu. Yang keempat, pemulihan. Program pemulihan bertujuan untuk memulihkan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang telah menjalani program pengobatan. Dan yang kelima, penindakan. Program penindakan adalah program penindakan hukum kepada produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba berdasarkan hukum yang berlaku. Program ini adalah program yang nyata. Selanjutnya, sejarah perkembangan masuknya narkoba di Indonesia. Yang pertama, periode 2000 sebelum Masehi. Pada dasarnya, narkotika dan obat bius adalah obat penghilang rasa sakit dan juga mengubah perasaan dan pikiran. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, dikenal sebuah tanaman bernama Papaver somniferatum atau candu, dan tumbuhan tersebut juga tumbuh di berbagai wilayah seperti di Cina, India, dan beberapa negara lainnya. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, di Samaria ditemukan sari bunga opion atau dikenal dengan nama opium. Pada tahun 1806, Friedrich Wilhelm yang merupakan seorang dokter dari Westphalia berhasil menemukan modifikasi candu dengan campuran amoniak yang dikenal morfin. Pada tahun 1806 terjadi perang saudara di Amerika Serikat. Bagi prajurit yang terluka, morfin digunakan untuk penghilang rasa sakit akibat luka-luka peperangan. Yang kedua, periode masa kolonial Belanda. Indonesia mengenal penggunaan obat-obatan jenis opium pada zaman penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda memberikan izin legal dengan terbitnya Undang-Undang Verdovende Middeland Ordonantie yang mulai berlakunya pada tahun 1927. Yang ketiga, periode kolonial Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, Undang-Undang Verdovende Middeland Ordonantie dihapuskan. Pemerintahan Jepang melarang penggunaan candu pada masa kolonial Jepang ini. Gang Madat yang merupakan lokalisasi para pemadar telah ditutup oleh pemerintah Jepang. Yang keempat, periode Orde Lama. Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia dari jajahan negara lain, negara Republik Indonesia membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur pelarangan penggunaan zat atau obat terlarang.
Undang-undang tersebut mengatur tentang produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obatan berbahaya. Yang kelima, periode Orde Baru. Pada tahun 1970, penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan banyak korban, khususnya generasi muda, dari penyalahgunaan narkoba ini. Dan yang keenam, periode reformasi. Pada awalnya, Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkoba, karena Indonesia berada pada posisi strategis. Tetapi, di kemudian hari, para pengedar gelap narkoba mulai mengincar Indonesia sebagai pasar pengedaran gelap narkoba. Bahkan, saat ini Indonesia mulai bertransformasi tidak hanya sebagai tempat peredaran narkoba, namun telah menjadikan tempat menghasilkan narkoba. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.